70 tahun dikuasai asing, 4 aset Indonesia berhasil dikembalikan Presiden Joko Widodo ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebutan Indonesia sebagai negara kaya akan alam sudah bukan menjadi rahasia lagi. Kekayaan sumber daya alam Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Ketidakmampuan Indonesia dalam menggali potensi sumber daya alam ini membuat pemerintahan terdahulu mengundang asing untuk ikut serta mengelola sumber daya alam di negeri ini. Besarnya dana investasi ini membuat negara asing bercokol begitu lama. Setiap tahun Indonesia harus rela melihat kekayaan alamnya dinikmati negara asing. Apalagi saat harga komoditas dunia meningkat, membuat Indonesia semakin merana. Sebab Indonesia tidak bisa meraup maksimal hasil kekayaan alam selama ini. Kini saat Indonesia sudah berusia 77 tahun, barulah sejumlah titik tambang yang sekian lama dikuasai oleh asing kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sejak kehadiran Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia, barulah sejumlah sumber daya alam kita direbut dan dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kehadiran Presiden Joko Widodo ini jelas mengukir prestasi bersejarah. Kembalinya kekayaan negara dari tangan asing menjadi kado istimewa dari kepala negara. Dengan usaha yang tidak mudah, akhirnya Presiden Joko Widodo dapat mengakuisisi 4 tambang raksasa dari tangan Amerika. Berikut kami sampaikan 4 aset alam Indonesia yang direbut Presiden Joko Widodo dari tangan Amerika. Yang pertama ada Freeport Indonesia. Salah satu konsesi besar yang ditarik Presiden Joko Widodo ke pangkuan Indonesia adalah Freeport. Freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang Gunung Gresbek ini juga memiliki kandungan biji lain, yaitu tembaga dan perak. Kontrak karya ini pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berikutnya pada tahun 1991, kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun ke depan. Polemik keberadaan Freeport Indonesia di tanah air kemudian menemui babak baru di era Presiden Joko Widodo. Pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan peraturan baru. Intinya melalui aturan ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha mengembalikan Freeport ke tangan Indonesia. Meski awalnya Freeport sempat menolak, Freeport akhirnya takluk dan menyetujui aturan main Presiden Joko Widodo. Saat itu Inalum ditugaskan membeli sisa saham agar kepemilikan negara menjadi 51%. Sebelumnya Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan asal Amerika Serikat ini. Menurut Presiden Joko Widodo, hal ini merupakan momen yang bersejarah. Setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973. Yang nomor 2 ada Blok Rokan. Untuk diketahui, sebelumnya Blok Rokan dikelola oleh perusahaan Chevron Pacific Indonesia. Perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat. Chevron telah mengeruk minyak dari Blok Rokan sejak penandatanganan kontrak selama 30 tahun, yaitu dimulai pada tahun 1971 atau sekitar 50 tahun pada masa kejayaan Presiden Soeharto. Kontrak tersebut diperbarui atau diperpanjang pada tahun 1992. Saat itu Chevron mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 20 tahun ke depan. Singkat kata, pada tahun 2018 di era Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, Pertamina memenangkan lelang pengelolaan Blok Rokan ini. Blok Rokan ditetapkan oleh pemerintah untuk dikelola Pertamina pada tahun 2021. Blok Rokan merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia dengan cadangan 500 juta sampai 1,5 miliar barel.
Yang nomor 3 ada Blok Mahakam. Pemerintahan Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur ini kepada PT Pertamina. Kontrak Blok Mahakam sendiri habis pada tahun 2017. Blok Mahakam adalah blok terbesar di negeri ini. Namun Blok Mahakam sudah cukup lama dikelola oleh perusahaan minyak dari asing, yaitu Total E&P Indonesia dan Impact Corporation, dimulai sekitar 50 tahun yang lalu. E&P dan Impact mendapatkan kontrak wilayah kerja Mahakam pada 6 Oktober 1966. Dalam kontrak yang ada, kedua perusahaan asing tersebut bisa mengelola Blok Mahakam dalam jangka waktu 30 tahun. Sebelum masa kontrak habis pada tahun 1996, kedua perusahaan ternyata mendapatkan perpanjangan kontrak selama 20 tahun lagi. Akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, peralihan kontrak Blok Mahakam diputuskan. Pada tanggal 14 April 2015, kontrak kerjasama E&P dan Impact tidak diperpanjang dan Pertamina ditunjuk sebagai pengelola wilayah kerja Mahakam usai berakhirnya kontrak kerjasama tersebut. Saat itu pemerintah telah menetapkan Pertamina sebagai operator dengan hak 100% sejak tanggal 1 Januari 2018. Yang nomor 4 ada Newmont. Pengambil alihan aset negara dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tembaga di wilayah Nusa Tenggara Barat ini mendapatkan izin berdasarkan perizinan kontrak karya yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 pada masa Presiden Soeharto. Lalu pada era Presiden Joko Widodo, perusahaan ini diambil alih oleh negara dan diserahkan pada perusahaan energi nasional Medco Energi. Setelah itu kemudian Newmont Nusa Tenggara namanya diubah menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Menurut Presiden Joko Widodo, meski Newmont diakuisisi perusahaan swasta, tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. Presiden Joko Widodo pun berharap kedepannya akan ada lagi aset negara yang dikuasai oleh asing beralih ke pihak nasional. Demikianlah 4 aset alam Indonesia yang berhasil direbut Presiden Joko Widodo dari tangan asing.